Ada kamera nih. Sini teman-teman. Sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sejarah. Sekarang kita akan mempelajari bagaimana sih tentang sejarah kemerdekaan Indonesia. Di dalam sejarah kemerdekaan Indonesia, banyak sekali loh tokoh-tokoh yang berperan dalam perlawanan bangsa Indonesia melawan imperialisme. Nah, sekarang kita akan berlanjut pada pembahasan yang dimana di dalam kemerdekaan Indonesia itu terdapat perjuangan-perjuangan bangsa Indonesia dalam melawan imperialisme, bagaimana merefleksikan perjuangan para pahlawan, dan bagaimana meladeni perjuangan para pahlawan dalam tindakan sehari-hari. Sekarang kita akan membahas tentang perjuangan para pahlawan melawan imperialisme. Apa sih itu imperialisme? Jadi, imperialisme itu adalah negara yang berkuasa untuk menjajah negara yang lemah. Jadi, misalnya nih, kamu punya mainan kesukaan, tapi temanmu yang lebih besar terus-terusan memaksa kamu untuk memainkannya, dan dia bahkan mungkin mengambil mainanmu dan memaksa kamu untuk bermain dengan mainan yang dia suka. Itulah kira-kira gambaran dari imperialisme. Imperialisme itu tidak adil dan merugikan negara yang lemah. Itulah sebabnya banyak orang yang menentang imperialisme dan memperjuangkan kemerdekaan negara mereka, termasuk kita, Indonesia. Halo sahabat sejarah, tahukah kamu jika wilayah Nusantara dikenal sebagai penghasil rempah-rempah sejak berabad-abad yang lalu? Karena hal itulah bangsa Eropa tertarik untuk datang melakukan perdagangan dengan masyarakat yang tinggal di wilayah Nusantara. Awalnya, bangsa Portugis datang ke Malaka untuk melakukan perdagangan, kemudian Portugis ingin menguasai perdagangan dan berhasil mengalahkan kerajaan Malaka pada tahun 1511. Selanjutnya, Portugis melakukan kerjasama perdagangan dengan kerajaan-kerajaan yang ada di wilayah Nusantara. Sampai pada akhirnya Portugis berhasil menemukan wilayah Maluku dan menguasai perdagangan di sana. Selanjutnya adalah bangsa Spanyol. Bangsa Spanyol datang ke wilayah timur Indonesia, tepatnya di daerah Tidore atau Maluku. Selain melakukan perdagangan rempah-rempah, bangsa Spanyol juga mempunyai tujuan lain, yaitu untuk mencari kekayaan atau mendapat kekuasaan dan menyebarkan agama-agama Nasrani yang disebut Gold, Glory, dan Gospel. Setelah kedatangan Spanyol, bangsa yang datang berikutnya adalah bangsa Belanda yang berhasil mendarat di Banten pada tahun 1596, sama seperti bangsa Eropa lainnya. Tujuan awal kedatangan Belanda adalah untuk berdagang. Belanda kemudian mendirikan perusahaan dagang bernama VOC dengan hak istimewanya VOC dapat memonopoli perdagangan dan menguasai beberapa wilayah di Indonesia. Setelah VOC dibubarkan, Indonesia sempat dikuasai oleh Prancis dan Inggris. Namun pada akhirnya Belanda kembali datang ke Indonesia dan berkeinginan menguasai seluruh wilayah di Indonesia. Upaya bangsa Eropa untuk menguasai di Indonesia berlangsung sangat lama dan menyebabkan penderitaan bagi rakyat. Oleh karena itu, terjadilah berbagai perlawanan dan rakyat Indonesia. Pada tahun 1942, Jepang datang dan berhasil menguasai daerah-daerah kekuasaan Belanda di Indonesia. Sejak saat itu, penjajahan Jepang di Indonesia pun dimulai dan berlangsung selama kurang lebih 3,5 tahun. Meski hanya sebentar, penderitaan yang dirasakan rakyat Indonesia tidaklah sedikit. Jepang mengeksploitasi sumber daya alam dan tenaga rakyat Indonesia demi kepentingan Jepang pada 1 Maret 1945. Jepang kemudian membentuk BPUPKI dan menjanjikan hadiah kemerdekaan untuk menarik simpati rakyat Indonesia. Namun hal itu hanya taktik agar rakyat Indonesia mau membantu Jepang melawan sekutu. BPUPKI kemudian melakukan sidang untuk menentukan dasar negara dan rancangan Undang-Undang Dasar setelah BPUPKI dibubarkan. Setelah BPUPKI dibubarkan, dibentuklah PPKI pada tanggal 7 Agustus 1945. Namun, sebelum PPKI melakukan sidang pertamanya, bom atom telah menghancurkan kota Hiroshima dan Nagasaki yang membuat Jepang menyerah kepada sekutu. Peristiwa ini menjadi pembuka jalan kemerdekaan Indonesia, bangsa Indonesia yang diwakili oleh Soekarno dan Hatta kemudian.
Dan sekarang kita akan membahas tentang tokoh-tokoh yang berperan dalam masa perjuangan kemerdekaan Indonesia. Jadi, pahlawan nasional Indonesia itu seperti Cut Nyak, Pangeran Diponegoro, Sultan Hasanuddin berjuang melawan penjajahan Belanda. Cut Nyak dikenal sebagai pejuang wanita dari Aceh, sementara Pangeran Diponegoro memimpin Perang Jawa. Sultan Hasanuddin sebagai Raja Goa juga berperang mempertahankan tanah air. Mereka berjuang melalui 3 pendekatan utama. Yang pertama ada sistem perang, yang dimana mereka menerapkan strategi militer untuk melawan musuh secara langsung. Yang kedua ada diplomasi yang dilakukan untuk membangun alisiansi dan mencapai kesepakatan, mengurangi tekanan dari pihak lawan. Yang ketiga ada penyebaran semangat perlawanan, yang dimana melibatkan propaganda dan mobilisasi masyarakat yang bertujuan untuk menggalang dukungan dan memperkerat tekad kolektif. Dan sekarang kita akan membahas bagaimana peran semua para tokoh pahlawan yang berjuang dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Seperti peran perjuangan Insinyur Soekarno dalam memperjuangkan kemerdekaan. Seperti yang sudah diketahui bahwa Insinyur Soekarno ini berperan sebagai proklamator kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Insinyur Soekarno menjadi pemimpin yang menggerakkan rakyat untuk melawan penjajahan dan mendirikan negara yang merdeka. Yang kedua ada Muhammad Hatta. Peran dari Muhammad Hatta ini adalah sebagai wakil proklamator dan tokoh penting dalam memperjuangkan kemerdekaan. Muhammad Hatta berperan dalam merumuskan dasar-dasar negara dan kebijakan ekonomi Indonesia. Yang ketiga ada Raden Ajeng Kartini yang berperan sebagai pejuang hak perempuan yang memperjuangkan pendidikan dan emansipasi. Sebagai karya-karyanya menginspirasi gerakan perempuan dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan. Yang keempat ada Jenderal Sudirman, yang dimana Jenderal Sudirman ini berperan sebagai Panglima Besar TNI yang memimpin pertempuran pahlawan melawan penjajah, termasuk dalam gerilya yang menginspirasi semangat juang rakyat. Pahlawan yang selanjutnya berjuang di dalam kemerdekaan Indonesia itu ada Ki Hajar Dewantara, yang dimana Ki Hajar Dewantara ini berperan sebagai tokoh pendidikan yang berjuang untuk meningkatkan pendidikan rakyat. Ia mendirikan taman siswa untuk memberikan akses pendidikan yang lebih luas. Yang keenam ada Teuku Umar yang berperan sebagai pejuang Aceh yang terkenal dengan strategi gerilya melawan Belanda menggunakan pengetahuan lokal dan untuk melawan penjajahan secara efektif. Dan sekarang kita akan berlanjut kepada pembahasan yang terakhir, yaitu meneladani perjuangan para pahlawan dalam tindakan nyata sehari-hari. Nah, bagaimana sih cara kita meneladani perjuangan para pahlawan? Yang pertama, meneladani semangat patriotisme. Meneladani semangat patriotisme ini misalnya berani membela kebenaran. Seperti pahlawan yang berani melawan ketidakadilan. Kita bisa menentang perilaku buruk di sekitar kita. Selanjutnya yang kedua, meneladani semangat pantang menyerah. Kita bisa meneladaninya dengan tidak mudah menyerah dalam menghadapi kesulitan. Misalnya, tetap semangat belajar meski menghadapi kesulitan, atau terus berusaha mencapai tujuan meskipun mengalami kegagalan. Yang ketiga, meneladani semangat kejujuran dan integritas. Pahlawan yang terkenal dengan kejujurannya. Kita bisa meneladaninya dengan selalu berkata jujur, bersikap terbuka, dan menghindari tindakan yang curang. Nah, itulah beberapa pembahasan tentang kemerdekaan Indonesia yang dimulai dari perjuangan bangsa Indonesia dalam melawan imperialisme, merefleksikan perjuangan para pahlawan, dan meneladani perjuangan para pahlawan. Dan sekarang, untuk lebih mudah diingat lagi, kita bernyanyi bersama yuk tentang perjuangan kemerdekaan Indonesia. Menghantui mereka, darah merah dan putih menetes tak terhenti demi sebuah cita merdekakan bangsa. Portugis pun datang memburu rempah-rempah, Belanda berkuasa mencengkam